Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zara Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Memasuki awal tahun 2025, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkap puncak musim hujan di wilayah Sulawesi Selatan diperkirakan terjadi pada Januari mendatang. Hal ini diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah bagian barat Sulawesi Selatan. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Memasuki awal tahun baru 2025, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan perakiraan cuaca terkini di wilayah Makassar dan sekitarnya, di mana intensitas hujan di bulan Januari 2025 diprediksi akan meningkat. Ketua Tim Kerja Bidang Meteorologi BMKG Wilayah 4 Kota Makassar, Rizky Yuda menjelaskan, jika curah hujan dengan kategori lebat hingga sangat lebat terjadi hingga 22 Desember 2024. Setelah itu, intensitas hujan akan sedikit menurun menjadi kategori sedang hingga lebat. Beberapa wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Baru, dan bagian barat Kabupaten Sopeng. Di antara wilayah-wilayah tersebut, Kabupaten Baru diprediksi mengalami curah hujan paling tinggi. Rizky menjelaskan bahwa BMKG memiliki kemampuan memprediksi cuaca secara detail hingga 10 hari ke depan, mencakup informasi seperti waktu terjadinya hujan. Sementara untuk prediksi jangka panjang, BMKG memberikan gambaran umum seperti perkiraan curah hujan harian, bulanan hingga musim secara keseluruhan. Untuk wilayah Sulawesi Selatan bagian barat seperti Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Goa, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Baru, diprediksi puncak musim hujan di bulan Januari 2025. Jadi untuk wilayah iklim atau musim di wilayah Sulawesi Selatan ini berbeda tiap-tiap daerah. Untuk wilayah Sulawesi Selatan bagian barat seperti Makassar, Maros, Goa, kemudian Pangkep, Baru, ini diprediksi puncak musim hujannya di bulan Januari 2025. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terutama dalam merencanakan aktivitas di luar ruangan selama periode ini. Intensitas hujan yang tinggi dapat mempengaruhi berbagai sektor termasuk transportasi, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya. Bagi warga yang tinggal di daerah rawan banjir, langkah antisipasi sejak dini sangat diperlukan untuk mengurangi risiko dampak bencana. Memantau perkembangan perakiraan cuaca melalui kanal resmi BMKG menjadi hal yang penting. Dengan informasi cuaca yang lebih akurat dan terperinci, masyarakat diharapkan dapat mengatur rencana dengan lebih baik dan tetap aman di tengah cuaca yang kurang bersahabat. Rahmatia, Iva Syarahman, Unhas TV. Pemirsa, fenomena baru yang dikenal dengan istilah jam koma kembali menjadi tren generasi Z di dunia maya. Apa sebenarnya fenomena ini serta bagaimana penyebab dan dampaknya? Simak liputannya untuk Anda. Di era digital saat ini kembali muncul fenomena baru di kalangan generasi Z yang dikenal dengan istilah jam koma. Keadaan ini merupakan kondisi yang membuat seseorang mengalami penurunan fungsi mental setelah melakukan berbagai aktivitas yang memerlukan konsentrasi tinggi. Kelelahan kognitif ini terjadi ketika sumber daya mental seseorang terkuras sehingga membuat mereka merasa sulit untuk terus fokus ataupun berpikir secara jernih. Dikatakan dosen psikologi Universitas Hasanuddin Makassar, Dwiana Fajriati Dewi, dalam psikologi istilah jam koma dikenal juga dengan kondisi stres. Dalam konteks mahasiswa, jam koma biasanya disebabkan karena tugas kuliah yang kompleks, kurangnya istirahat, adanya tekanan emosional, hingga rutinitas yang monoton. Menurut Diana, fenomena ini jika dibiarkan saja akan berdampak pada kondisi psikologis, seperti penurunan kinerja, produktivitas yang lebih rendah, kualitas pekerjaan yang buruk, penurunan kemampuan sosial, hingga yang paling berbahaya adalah mengganggu kesehatan mental berupa depresi. Kalau jam koma itu merujuk ke kondisi kognitif yang overload begitu ya bagi mahasiswa, dan ternyata kalau di psikologi sebenarnya istilah itu stres gitu ya, namanya itu stres itu kalau begitu. Tapi beda sama depresi ya, kalau depresi itu dia lebih ini lagi, tapi kalau jam koma saya lihat itu kondisi stres gitu bagi mahasiswa. Stres itu ini ya, memang dia fluktuatif gitu ya, kondisional. Jadi stres itu biasa terjadi kalau konteksnya mahasiswa biasa itu terjadi kalau ada beban akademik yang berat yang melebihi kapasitas mereka untuk untuk hadapi
beban akademik itu ya. Itu yang jadinya bisa stres. Kalau gejala tentu banyak ya. Kalau fisiologis ya, kalau kognitif misalnya yaitu hilang konsentrasi, kemudian susah berpikir, kemudian kalau behavioral biasa kita mungkin bisa jadi malas makan, susah tidur gitu ya. Atau bisa bahkan kalau stres sendiri bahkan bisa ke fisik gitu ya. Misalnya jadi mual, mules gitu. Tentu ya kalau stres itu atau ya kita pakai istilah jam koma, kalau terus dibiarkan itu bisa jadi tambah besar, dan kalau stres sendiri itu semakin berat ya bisa itu ke arah ke depresi, sudah bisa ke arah situ ya. Kalau memang tidak tertangani dengan baik, semakin besar bisa arahnya ke situ, jadi akan bisa semakin besar. Dwiana mengatakan jika kondisi jam koma atau stres adalah hal yang wajar sehingga perlu strategi untuk menghadapinya. Dirinya menawarkan beberapa langkah mengatasi jam koma itu, terlebih kepada mahasiswa. Dwiana menyarankan pengaturan dalam manajemen waktu dengan membuat skala prioritas, juga menjaga asupan makanan, meningkatkan kualitas tidur, dan memperbanyak aktivitas fisik seperti olahraga. Dwiana juga menilai jika social support juga penting agar terhindar dari kondisi ini, dengan memilih lingkaran pertemanan yang positif. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, tugas akhir merupakan salah satu kegiatan wajib mahasiswa ketika akan selesai masa pendidikannya di Universitas Brawijaya. Tugas akhir memiliki tingkat kesulitan tersendiri sesuai dengan program studi yang ada. Hal inilah yang membuat Perpustakaan UB menyediakan layanan bantuan dalam hal penyediaan literatur dan jurnal bagi mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir. Layanan ini dikemas melalui Scholars Lounge yang ada di area Perpustakaan UB. Berikut liputannya untuk Anda. Tugas akhir merupakan hal wajib bagi setiap mahasiswa di akhir masa studi. Sebagai fase akhir, tugas akhir memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dengan tugas mahasiswa lainnya. Salah satunya dalam hal literatur hingga jurnal sebagai salah satu referensi dalam mengerjakan tugas akhir. Untuk membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhirnya, Perpustakaan Universitas Brawijaya memiliki Scholars Lounge sebagai sarana khusus yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir. Koordinator Kecendekiawan Perpustakaan UB, Heri Prayitno, menjelaskan bahwa Scholar Lounge merupakan sarana untuk mahasiswa mengerjakan tugas akhir. Ruangan tersebut sudah didesain dan dilengkapi dengan berbagai sarana yang menunjang bagi kebutuhan mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhirnya. Ruang yang tadi itu namanya Scholarly Lounge gitu ya, di mana di Scholarly Lounge itu tempatnya teman-teman baik S1, S2, S3 mengerjakan tugas akhir gitu ya. Oke. Mungkin mau jelaskan Bapak bagaimana sih gambaran penampingannya nanti seperti apa di scholarship nanti? Oke. Jadi di tempat saya ini ruangannya ya. Itu ada 2 program. Yang pertama itu adalah lip class kan gitu ya. Di mana kita ngadakan kelas-kelas pendampingan. Jadi sebelum masuk ada kelas dulu, kemudian ada namanya klinik jurnal kan gitu ya. Jadi yang pertama itu biasanya pesertanya banyak karena dalam bentuk kelas. Nah, kemudian dari kelas itu ditindaklanjuti di klinik ya, di Scholarly Jurnal. Kalau di kelas itu biasanya kita di ruang pertemuan 1 itu pesertanya banyak kan gitu ya. Kemudian ada yang belum jelas dilanjutkan di Scholarly itu. Nah, gitu. Programnya 2 itu ya. Selain ruangan yang representatif, Scholars Lounge juga memiliki 2 program unggulan yang dapat diikuti oleh para mahasiswa secara kalsikan dan dalam bentuk pendampingan atau bimbingan. Diharapkan keberadaan tempat ini mampu membantu para mahasiswa dalam membuat tugas akhir yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Dari Malang, Tim Liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.